wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Terus ya harus sarapan lagi. Oke. Baik, untuk pagi ini sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen dulu. Absen dulu ya. Aditya, Alifah Febriani, Grisyaran Sifat Tahira, Tasya, Bu. Hari ini supaya pembelajaran kita berjalan dengan baik, silakan kita berdoa dulu. Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Bersiap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Untuk pelajaran kita hari ini, ya, kita masuk kepada pertemuan kelima. Masih ingat dengan materi sebelumnya? Masih. Apa, Pak? Perubahan indeks dan pengaruhnya terhadap perubahan perilaku. Perhatikan gambar. Oke, ada gambar yang pertama. Gambar apa? Pesawat. Gambar pesawat. Gambar pesawat itu termasuk perkembangan detek. Iya, termasuk. Yang mana dulu itu orang hanya jalan kaki, pakai apa? Pakai sepeda, Pakai kereta, Bu. pakai kereta. Nah sekarang sudah ada pesawat udara. Masuk ya. Iya, Bu. Kemudian yang kedua gambar Kapal. kapal. Nah kapal juga termasuk perkembangan iptek. Termasuk. Termasuk. Yang iptek ini ada juga tidak bisa sendiri. Dia memerlukan yang namanya lahan. Alat pesawat terbang, lahannya apa? Udara. Kemudian apa? Laut? Lautan. Oke. Kalau mobil seperti ini, Jalan tol. jalan tol. Nah, untuk lahan ini apa yang dikorbankan? Hutan. Hutan. Apa lagi? Lahan. Lahan produktif, ya. Seperti lahan pertanian pasti itu akan dikorbankan. Nah, sekarang inilah yang akan kita telah Pelajari. Mana sebelumnya kita mempelajari perkembangan ipteknya. Nah hari ini kita akan mempelajari bagaimana penggunaan lahannya yang digunakan. Itu tadi akan berhubungan dengan apa? Ya, perkembangan penggunaan lahan pertanian untuk industri dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menentukan perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh pemanfaatan lahan dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan
kehidupan ekonomi dan sosial secara tepat. Penilaian. Nah, untuk kegiatan kita hari ini kita punya teknik penilaian. Yang pertama ada namanya penilaian. Kemudian yang kedua ada kemudian nanti juga ada soal latihan. Kemudian untuk keterampilan kita akan berdiskusi secara kelompok dan nanti setiap kelompok akan menghasilkan satu karya. Karya itu nanti akan dituangkan dalam bentuk poster. Boleh memakai aplikasi apa saja. Kita semangat dulu ya. Semangat ya. Jadi yang Sperlan ini, ayo kita mulai. Sperlan, Sperlan kita, Sperlan bisa, Sperlan kita, Sperlan jaya. Oke, kalau gitu semangat sekali. Mana tepuk semangatnya? Semangat. Terhadap ruang-ruang dan interaksi antar ruang. Pernahkah kalian mendengar negara Singapura berrevolusi untuk memperluas daratannya? Ya, aku yakin pernah ya. Nah, coba perhatikan wilayah Singapura yang berwarna merah. Nah, dalam peta ini, daerah yang berwarna merah merupakan daerah lokasi dari reklamasi di Singapura. Bisa kita lihat makin luas daratan dari Singapura ya setelah dilakukan reklamasi. Nah, tapi tahukah apa arti dari reklamasi itu sendiri? Ya, reklamasi adalah alih fungsi lahan pantai menjadi daratan. Reklamasi tersebut merupakan salah satu bentuk alih fungsi lahan yang disebut konversi lahan. Konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan dari fungsi semula, seperti yang direncanakan menjadi fungsi lain yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Misalnya, mengubah area pertanian menjadi area permukiman atau area industri. Inilah negara-negara di ASEAN yang memiliki laju pertumbuhan penduduk relatif tinggi. Konversi lahan terjadi terutama di daerah seperti pinggiran kota dan juga di area persawahan yang dengan fasilitas umum seperti pasar. Konversi lahan pertanian bersifat plural, artinya ketika satu peta lahan telah dikonversi, lahan pertanian di sekitar peta tersebut juga rawan dikonversi. Perhatikan gambar peta di layar ya. Nah, ini misalnya dari 4 hari lahan pertanian, kemudian salah satunya diubah menjadi lahan pemukiman. Hal ini dapat mempengaruhi wilayah pertanian yang ada di sekitarnya ya. Misalnya, kemudian salah satu peta lahan pertanian diubah kembali menjadi lahan pemukiman yang tentu berakibat lahan pertanian semakin berkurang ya. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Nah, ini biasanya banyak terjadi di kota. Adapun beberapa alasan pengusaha mendirikan industri di pinggir kota. Pertama, pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis. Yang kedua, tentu saja harga lahan pertanian relatif lebih murah dibandingkan apabila beli lahan yang industri dibangun dekat dengan bahan baku lahan pertanian. Hal ini dapat menjadi pilihan yang baik. Nah, yang kelima, adanya faktor sosial dan budaya hukum waris. Untuk hari ini seperti minggu kemarin ya, kita tetap belajar secara kelompok, berdiri kelompok, dan kelompok kita masih kelompok yang sama ya. Jadi kita tidak perlu mengubah kelompok lagi, membentuk kelompok baru, kita di kelompoknya sama. Silakan kalian berkumpul di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini LKPD-nya ya, LKPD-nya ada di sini. Semuanya terdapat LKPD. Satu kelompok saja. Semuanya masing-masing buka LKPD-nya. Kemudian ada
Ini ada 4 pertanyaan. Ya, 4 pertanyaan. Yang pertama, itu apa konvensi lahan? Yang dikatakan konversi lahan ya. Apa pengertiannya? Konversi lahan. Bagaimana pengaruh konversi lahan pertanian menjadi industri terhadap perubahan ruang dan integrasi antar ruang segi ekonomi dan sosial? Ini bisa menjadikan dampaknya. Oke? Dampaknya sudah ada di gambar di buku paket, ada di luar aja juga ada. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengaruh konversi lahan menjadi pertanian menjadi pemukiman terhadap perubahan ruang dan integrasi ruang antar sejarah, ekonomi dan sosial juga. Kemudian bagaimana tindakan yang harus dilakukan untuk menghadapi konversi lahan ini? Jadi ada pertanyaan Pak. Kemudian buatlah hasil kerja nanti dalam bentuk pilihannya, boleh slide, boleh dalam bentuk slide ataupun dalam bentuk PPT. Kalau bentuk slide ini seperti media ibu, itu slide ya. Kemudian nanti dalam bentuk media sosial masing-masing ya, walaupun kelompok tapi tetap media sosial masing-masing. Nanti akan di tag media sosial ibu, boleh. Baik, sampai di sini ada ingin ditanyakan? Tidak Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Spenan kita, spenan kita, spenan kita, spenan jaya. Oke, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Semangat, semangat. Ini Bu. Enggak apa-apa. Ini pilihan aja Bu. Nanti ini nomor dibagikan sudah didiskusikan ini sudah dapat ini siapa yang penting kita sudah ada. Ini kan ada 4 pertanyaan. Boleh ya. Yang dimasukin ke dalam kan adalah semuanya tuh kayak satu Ya, sesuai dengan saya pertanyaan. misalnya dia pengertian ini sudah itu Apa yang diminta Bebe? ya apa yang diminta saja. Kemudian boleh ya memakai gambar. Oh, tambahin gambar. Seperti slide itu tuh. Oh iya. Boleh. Boleh. Yang penting saya kreatifnya lah Bebe. Oke. Ya. Nah, nomor 2 lagi. Ada ketalan. Mati. Ini bagi tugas saja. Oke. Siapa yang bagian diskusikan tugasnya sudah didiskusikan. Baru nanti ini bagian siapa yang dimintakan. Nanti siapa yang presentasi ke depannya. Happy selalu happy. Oh ya betul. Tapi ini yang segi ekonomi dan sosial. Jadi hari ini kita akan lanjut lagi dengan presentasi kelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Satu teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Happy Alistiani. Saya salah satu wakil kelompok 1. Di sini ada poster yang saya buat beserta teman-teman yang berjudul Konversi Lahan Pertanian ke Industri dan Permukiman Terhadap Perubahan Ruang dan Interaksi Antar Ruang.
dicegah, tetapi kita harus mengawasi konversi lahan yang terjadi. Jangan sampai mengganggu keseimbangan alam, ekosistem, dan kelangsungan hidup sebagai warga negara. Lahan pertanian berkurang yang membuat produktivitas pangan dari petani menurun. Lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok satu duduk, mungkin ada yang mau kasih tambahan. Silakan boleh. Di dalam situ menurut kami kurang gambar konsep lahannya itu pertanyaannya sama soalnya. Kurang ini nomor C. Bagaimana mengaruh konversi lahan pertanian menjadi pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi cenderung secara pemukiman. Oke, berarti ada 2 masukan ya untuk kelompok satu, nanti diperbaiki. Oke. Terima kasih untuk saran dan kritiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Tahira dari kelompok 3 dan teman saya dari kelompok 3 bernama Yeni Mansur Henda, Aditya Fahrazi, dan Prosio Mandau. Judul dari poster yang saya dan teman-teman saya buat yaitu pengaruh konversi lahan. 1. Konversi lahan yaitu mengubah area pertanian menjadi area dengan kegunaan lain, misalnya menjadi pemukiman atau industri. Yang kedua, itu bagaimana pengaruh konversi lahan pertanian menjadi industri terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang segi ekonomi dan sosial. 1. Lahan pertanian berkurang yang membuat produktivitas pangan dari pertanian menurun. Lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran. Dan yang terakhir, konversi lahan itu menular sehingga mengancam ketersediaan lahan pertanian. Yang ketiga adalah bagaimana pengaruh konversi lahan pertanian menjadi kemungkinan terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang secara ekonomi. Luas lahan pertanian semakin berkurang, petani dan buruh tani kehilangan mata pencarian. Saya juga menambahkan hilangnya lahan terbuka hijau atau LTH dan berkurangnya lahan resapan air. Yang keempat adalah bagaimana tindakan yang harus dilakukan untuk menghadapi konversi lahan ini. Konversi lahan tidak dapat dicegah karena kebutuhan manusia akan ruang tidak dapat dihindari. Mencegah konversi lahan bisa jadi menghambat pembangunan suatu negara. Saya persilakan untuk kelompok-kelompok lain yang ingin bertanya atau memberi saran dan juga kritik. Mengapa mencegah konversi lahan bisa menjadi penghambat pembangunan suatu negara? Karena setiap tahunnya penduduk di suatu negara otomatis akan bertambah dan semakin bertambah. Karena pertambahan penduduk tersebut, maka dibutuhkanlah konversi lahan. Sehingga jika konversi lahan dihentikan, maka penduduk-penduduk yang bertambah tidak akan mendapatkan tempat untuk tinggal atau tempat untuk mencari lapangan pekerjaan. Bu, kelompok 1, Bu. Oke, happy. Kira-kira apa saja kegunaan dari konferensi lahan tersebut? Konversi ya, konversi bukan Konversi deh. Pertama, tersedianya rumah tempat tinggal untuk penduduk. Kedua, banyak lahan-lahan yang digunakan untuk industri sehingga bisa memajukan ekonomi negara dan juga banyak menarik penduduk-penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan menjadi mempunyai pekerjaan. Yang ketiga, bisa digunakan untuk pabrik mungkin. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, maju. Naik atasnya.
industri. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi industri. Lahan pertanian berkurang yang membuat produktivitas pangan dan pertanian menurun. Lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri, baik tanah, air maupun udara. Konversi lahan itu menular, yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi industri. Luas lahan pertanian semakin berkurang, sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya. Hilangnya lahan ruang terbuka hijau. Berkurangnya lahan resapan air. Konversi lahan identik dengan perubahan kondisi ruang. Konversi lahan tidak dapat dicegah karena kebutuhan manusia akan ruang tidak dapat dihindari. Menjaga konversi lahan bisa juga menghambat pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, konversi lahan pertanian harus tetap terjadi meskipun demikian kita harus mengawasi konversi lahan yang terjadi. Jangan sampai mengganggu keseimbangan alam ekosistem dan kelangsungan hidup sebagian warga negara. Oke, itu penampilan dari kelompok 2. Silakan kalau ada yang ingin kasih masukan untuk kelompok 2. Terima kasih aja. Saya ingin bertanya, di situ kan pengaruh konversi lahan pertanian menjadi industri, ada salah satu dampaknya yaitu konversi lahan itu menular yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. Maksud dari pernyataan tersebut apa ya? Misalnya suatu perumahan dibangun di sebuah lahan pertanian kosong. Terus habis itu kan dibeli oleh masyarakat. Terus hotel itu pemilik perumahan tersebut pasti akan menambah jumlah rumah untuk dibangun. Setelah itu maka mereka akan membeli lahan pertanian tersebut. Akibatnya lahan pertanian pun berkurang karena diubah menjadi rumah-rumah untuk pemukiman. Oke, ada lagi kelompok lain? Ya. Ada kami dulu. Coba. Itu kan katanya kan konversi lahan itu menular, mengancam ketersediaan lahan pertanian. Jadi maksudnya itu, misalkan ada suatu lahan yang dikonversi, nah itu jadi menular. Misalnya lahan yang satu itu dikonversi bisa menular ke lahan yang lain, sehingga mengancam ketersediaan lahan pertanian. Demikianlah dari saya. Terima kasih atas kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya izinkan dulu saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Sisya Tinya Putri. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang berisi anggota yang bernama Yogi Saputra, Alifa Prebiani, dan Tasya. Kelompok kami membuat slide tentang konversi lahan. Nah, konversi lahan itu apa sih? Konversi lahan itu adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan dari fungsinya semula seperti direncanakan menjadi fungsi lain yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Yang kedua, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi industri terhadap perubahan ruang segi ekonomi dan sosial. Pengaruhnya adalah lahan pertanian berkurang. Lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri baik tanah, air, dan udara. Karena pabrik itu sering mengeluarkan limbah yang kotor sehingga pertanian sering tercemar jika pertanian itu berada di dekat pabrik itu. Yang ketiga adalah bagaimana pengaruh konversi lahan pertanian menjadi pemukiman terhadap perubahan ruang secara ekonomi. Luas lahan pertanian semakin berkurang, petani dan buruh tani kehilangan mata pencarian, hilangnya lahan terbuka hijau atau RPH, berkurangnya lahan resapan air. Pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana tindakan yang harus dilakukan untuk menghadapi konversi lahan ini. Tindakan yang dilakukan untuk menghadapi konversi lahan ini adalah mencegah konversi bisa menjadi suatu
pembangunan suatu negara tidak dapat dicegah karena kebutuhan manusia akan ruang tidak dapat dihindari. Nah, terima kasih. Ini sekian presentasi kelompok kami dalam bentuk slide. Kurang lebih saya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran silakan diberi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok ini memberikan Pak. Tadi kan ada pernyataan tentang lahan pertanian sekitar. Baik, untuk hari ini ya, terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 telah menghasilkan tugas yang cukup baik ya, dan juga penampilan masing-masing kelompok yang telah menampilkan hasil karyanya, ada di poster, ada yang bentuk dari slide ya, tapi presentasi cukup bagus dan penampilannya juga cukup bagus. Nah, untuk hari ini kesimpulan kita ya, kesimpulan kita yang pertama yaitu yang jelas potensi lahan. Dari berapa penampilan tadi sudah jelas apa itulah apa yang dikatakan potensi lahan. Yang jelas peralihannya, bagaimana meralih suatu lahan yang satu menjadi lain ya, dari pertanian menjadi industri atau menjadi permukiman. Namun konversi lahan tersebut juga akan menimbulkan dampaknya, dampak negatifnya. Selain mungkin kok positifnya tidak, tapi ada dampak negatifnya yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu dari segi yang ke industri misalnya. Industri itu apa dampak negatif sudah kita jelas semua kelompok tadi. Ada yang limbahnya nanti yang diperhatikan kemana. Kemudian juga apalagi pencemarannya itu harus diperhatikan. Kemudian yang untuk pemukiman, ya, lahan pemukiman, apa dampak negatifnya dari segi pemukiman? Yang jelas lahan produktif akan berkurang. Nah, yang jelas itu nampak perubahan ruang, ya, perubahan yang dikatakan perubahan ruang itu seperti itu. Yang mana dulu pertanian sekarang berubah menjadi pemukiman atau industri. Itu banyak terjadi di negara Asia Tenggara atau negara ASEAN. Kemudian segi ekonomi, dampak dari kegiatan itu semua salah satu apa dampak? Itu lapangan pekerjaan. Nah, ketika lapangan pekerjaan sudah sempit, apa yang terjadi? Orang-orang di sana pergi kemana? TKW. Jadi TKI. Akhirnya mereka akan pergi ke negara lain, seperti Malaysia. Maka di situ mulai timbul interaksi ya, mulai timbul interaksi. Nah, interaksi seperti ini yang disebutkan di dalam materi ini. Kemudian konversi lahan itu bisa dicegah? Bisa enggak? Tidak bisa, karena katanya bisa menghambat pembangunan negara. Tapi dalam konversi lahan itu harus diperhatikan dampak negatifnya, kemudian apa yang akan timbul dari ekosistem yang ada di sana. Oke, baik semua. Tidak bisa, karena katanya bisa menghambat pembangunan negara. Tapi dalam konversi lahan itu harus diperhatikan dampak negatifnya, kemudian apa yang akan timbul dari ekosistem yang ada di sana. Oke, baik semua sudah ditampilkan oleh semua kelompok tadi. Baik untuk hari ini, untuk refleksi kita, bagaimana perasaannya hari ini. Ibu sudah mengirimkan linknya, sampai di sini linknya. Kerjakan di rumah saja. Oke, kerjakan di rumah, dijadikan PR. Oke, nanti di rumah akan dicek. Baik, demikianlah untuk pertemuan hari ini. Dan untuk minggu depan kita masuk kepada bab 2, yaitu tentang mobilitas sosial. Dan demikianlah pertemuan kita. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.